kebersamaan di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang berumur dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang berumur, keluarga, penyusuan, saudara, Jody dan juga kedua anak serta semua di Tuhan. Apakah hatimu berumur? Ayat ini hendak mengatakan Tuhan akan membalas luka hati dan menghapus air matamu, karena tidak selalu badai itu ada. Setelah badai, setelah alam gelap, pasti akan ada gelapnya kasih Tuhan. Jika badai menyerangmu, mari turun berbeda. Ya Allah, daripadamu hidup berawal dan kepadamu juga pergi dan bersamamu untuk selamanya. Dan hari ini di rumah yang kudus bersama keluarga besar Panjenengan Sabar, kami datang sebagai jemaat, sebagai umatmu, sebagai suami, anak, kakak beradik, saudara-saudara, dan kerabat serta teman-teman sekalian. Kami dalam mengantar kehadiran pelayan yang telah menyerahkan hidupnya bagimu, yang kini kau panggil pulang. Peristiwa ini menyedihkan kami. Oleh karena itu kami memohon penghiburan, kekuatan, dan nasihat-Mu dari sabda-Mu, dari firman yang bagi kami akan memberikan kepada kami pengajaran untuk bagaimana menjalani hidup dan menerima kenyataannya jika Engkau menghendaki kehidupan dan kematian setiap kami. Kami mau melihat sabda-Mu, hadirlah kiranya di dalam firman, dalam Roh Kudus, biarlah kami dijamah dan bersabda, hamba-Mu yang lemah ini pakailah menjadi saluran berkat dan keluarga besar Panjenengan Sabar diburkanlah. Amin. Saudara, saya mengambil satu bagian dari Mazmur pasal 39. Ini Mazmur Daud setelah dia menyaksikan kehidupan dan terutama kematian yang sering datang tiba-tiba dan tidak menentu, selalu mengacaukan hidup. Mazmur 39 baik-baik yang 14 ayat itu dalam kegelisahannya. Dan saya membacakan hanya ayat 4 sampai 6
6, Mazmur 39 ayat 4 sampai 6. Kita akan membaca bersama-sama bagi teman-teman saudaraku yang membawa kita. Tulisan yang dicetak menunjuk ke kiri, saya membacakannya, dan beberapa membacakannya yang agak masuk ke dalam. Ayat 4 sampai 6. Hatiku bergejolak dalam diriku. Nyala seperti api ketika aku bertelur besar. Aku berbicara dengan dia. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajarku. Lihat, hanya beberapa jengkal lembah saja kau tentukan umur. Hidup sebagai sesuatu yang lama. Ya, setiap manusia menolak sia-sia. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya. Kata apa itu agak janggal kedengarannya, tapi itu bukan salah tulis. Apa batas umurku? Bagaimana saya mengakhiri hidup saya? Itu kesana arahnya. Dengan apa hidup saya berakhir? Bagaimana kematian saya alami? Kata kizi dalam bahasa aslinya itu bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau saya meninggal? Ini kakak ini tidak tahu dia kalau sudah meninggal. Mau ke tempat kontrol, pagi setengah masak, naik sepeda motor, berpegangan suami, selesai di sini. Apa batas umur? Naik sepeda motor, situ dengan jantung, situ batas umur. Itu harus dipegang. Jauh gelisah sekali. Kenapa kamu tidak beritahu saja kapan saya meninggal? Saudara cukup bayangkan kalau di antara kita, Tuhan kasih tahu kalau besok ya, lusa, selesai tulang, kalau sekian, kalau apa yang terjadi, terus saudara tahu kapan saudara meninggal. Hanya ada dua yang akan terjadi. Kalau dia masih meninggal nanti tahun 2050 di sana, dia akan berfoya-foya. Akan dia pokoknya jadi mati hidup ini. Tapi kalau dia
kasih tahu besok langsung mati. Dan tidak ada kegelisahan atau jangan besok 1 minggu lagi. Oh, banyak sekali yang terjadi. Dan hidup menjadi tenang. Apalagi kalau dia sudah ingat, aku mau mati ini kita. Hidup bagaimana itu? Hidup dengan mengingat kematian. Hidup dulu kesusahan. Terus sekarang di Eropa itu ada yang namanya hospice. Itu tempat di mana orang-orang yang sudah ditentukan oleh dokter, diberitakan dokter sudah pasti 1 bulan lagi akan meninggal. Ini masih ada 6 bulan, yang ini masih ada sekian tahun. Tapi sudah ditampung di dalam satu penampungan yang namanya hospice. Di sini belum ada di Indonesia. Saya beberapa kali ke sana, tidak ada kejadian di sini. Dan diam saja. Setiap kali harus datang orang pendeta untuk memberikan pendampingan supaya dia menerima kenyataan. Orang-orang yang menunggu kematiannya dan dia sudah tahu, memang itu susah. Itu sebabnya umum dalam meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak kasih tahu ke dia. Dan tidak ada jawaban di sini. Maksudnya supaya kita menjalani hidup apa adanya, mensyukuri momen ini dan seterusnya, besok dan seterusnya. Ini kata ini, Yesus senang ini. Orang yang ada senang, usaha kita bagaimana lagi? Sungguh total. Yang masih menderita penyakit itu orang yang tinggal di dunia. Ya, berarti dan dia terus senang. Tidak perlu lagi ke dokter, tidak perlu lagi nasi motor, dan seterusnya. Kalau itu sebuah bencana, bagi orang yang mempercayakan hidup kepada seorang pelayan, itu bukan bencana. Itu cara Tuhan memanggil anak-anaknya. Ada perlu sakit dalam rumah sakit lama-lama dan seterusnya dan seterusnya. Cuma memang menyedihkan kita karena kemarin minggu lalu beberapa cerita sekarang sudah seminggu saja. Nah, suara kalau lama di kantor itu selalu dalam ketemu orang sudah semuanya aja dari dulu. Jadi susah ini. Untuk tidak diberitahu kematian dan Tuhan tidak akan memberitahu kematian kepada setiap kita. Karena dia mau supaya itulah kita jalani dan dia tahu bahwa kematian itu sebenarnya sudah ada di dalam setiap kita. Dalam satu usaha di Italia, saudara sempat ke menara Pisa, menara miring. Di sana itu di belakangnya ada kuburan Camposanto Monumentale. Di situ ada tulisan bahasa Latin, Hodie mihi crasti. Kalau terjemahan bahasa Indonesia, hari ini saya, besok engkau. Usaha itu. Jadi setiap orang yang usaha itu negara ada di sini. Karena dia suka dia suka kasih tahu. Maksudnya orang ini hampir mati sebenarnya. Cuma tinggal bagaimana apa ataskan itu Tuhan yang kasih tahu. Jadi orang yang sejak jalan terbentuk di dalam kandungan itu, kematian sudah berpotensi. Apa yang tidak akan mati di antara Tuhan?
saat. Itu Tuhan tidak kasih tahu supaya kita menjalani hidup dengan sukacita yang tak adanya. Hidup seolah-olah ini memang menuju kematian orang. Kalau begini kan, ada bapak-bapak itu, ada tabung jadi kematian di dalam diri itu. Cuma, langsung Rasulullah tidak katakan bahwa tubuhku adalah air Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus di dalam tubuh yang fana. Situ mengatakan juga. Saudara-saudara, ini kakak ini ada melayani di 22 jemaat mulai dari tahun di Rainis. Saya ikut Rainis, kemudian masuk di Tahuna di sini. Ada beberapa jemaat sampai 5 jemaat. Kemudian ada kesenangan. Sejauh itu di pinggir-pinggir yang susah ini bukan Anaki, Medang, Tangan, Kapeta, sangat lucu. Baru ada Pak Sugi terpelayan juga di mana sana. Kemudian di Tahuna Siti Belia, lalu ada di desa di Enim Mahemar, Lahai Roti, di Leleku, Mahena, Rindah. Kemudian 2 kali masuk ke Sumoto. 22 stasiun pelayanan. Dan semua mulai bertemu dengan dia. Banyak dan tangannya menerima berkat Tuhan yang ditumpahkan. Dari suaranya, dari penggembalaannya, dari kunjungan-kunjungannya, dari perjumpaan-perjumpaannya dengan jemaat, banyak orang dikuatkan dan dihidup. Juga dari khotbah-khotbahnya kita tahu bahwa pendeta yang jaga dan hidupnya diserahkan untuk pekerjaan pelayanan. Orang umat Islam sini dia tidak pendeta. Dia tidak akan menangkap penderitaan. Karena pengharapan itu terus terjadi seumur hidup dan berlangsung. Dan pengharapan itu juga menjadi berkat dan tertinggal pada keluarga, pada Joni, kedua anak, juga keluarga, dan seorang sahabat. Hari ini saya kata orang berkata, besok nana itu peringatan untuk kita juga. Dalam menjalani hidup ini untuk menjadikannya berkat. Kalau Paulus bilang, kalau saya harus hidup di dunia ini, berarti itu bagiku bekerja memberi buah. Dan buah itu telah dikerjakan. Orang semua yang ada ini pasti tahu apa yang telah dilakukan oleh anak-anak ini selama 63 tahun usianya, hampir 63 tahun. Dan selama itu lebih dari separuh hidupnya dipersembahkan bagi pelayanan. 37 tahun melayani 22 jemaat dan 2 kali datang semua. Dan buah itu akan tetap ada. Selama jalan kaki ini panggilan itu Pendeta Widya Sabana. Selama jalan, selamat masuk ke dalam kehidupan. Terima kasih atas pengertian, atas perkenan. Tuhan